warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosika Wulandari, mahasiswa D3 Gizi, akan menjelaskan 10 langkah sistem penyelenggaraan makanan. Selamat menyaksikan, salam sehat. Poltekkes Kemenkes Bengkulu merupakan kampus kesehatan dengan berbagai jurusan. Salah satunya jurusan gizi. Pada laboratorium gizi, terdapat proses penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan proses perencanaan menu, proses pengolahan, hingga sampai akhirnya makanan kepada konsumen. Tujuan dari penyelenggaraan makanan ialah untuk menyediakan makanan yang bergizi seimbang dengan memperhatikan kebutuhan konsumen, baik itu jenis, kualitas, maupun mutunya, guna mencapai status gizi optimal. Berikut proses penyelenggaraan makanan. 1. Perencanaan biaya. Perencanaan biaya merupakan suatu perkiraan biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dengan tujuan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Langkah kedua yaitu perencanaan menu. Perencanaan menu merupakan serangkaian kegiatan menyusun dan memadukan hidangan dalam variasi yang serasi, harmonis yang memenuhi kebutuhan kecukupan gizi, cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen atau pasien, dan kebijakan institusi. Tujuan dari perencanaan menu yaitu tersusunnya menu yang memenuhi kecukupan gizi, selera konsumen, serta untuk memenuhi penyelenggaraan makanan. 3. Perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan serangkaian kegiatan menetapkan macam, jumlah, dan mutu bahan makanan yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan makanan. Langkah keempat yaitu pembelian bahan makanan. Sebelum melakukan pembelian bahan makanan, kita harus melaksanakan pemesanan bahan makanan. Pemesanan bahan makanan merupakan penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen sesuai periode pemesanan yang ditetapkan. Pembelian bahan makanan merupakan serangkaian kegiatan penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pasien sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Sistem pembelian bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pembelian langsung ke pasar, pembelian dengan musyawarah, atau pembelian melalui pelelangan. Langkah kelima yaitu penerimaan bahan makanan. Penerimaan bahan makanan merupakan suatu kegiatan yang meliputi memeriksa, meneliti, mencatat, memutuskan, dan melaporkan tentang macam dan jumlah bahan makanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 6. Penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara jumlah, kualitas, dan keamanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan terdiri dari atas dua, penyimpanan bahan makanan kering, dan penyimpanan bahan makanan basah atau suhu dingin atau beku. Tujuan dari penyimpanan bahan makanan agar tersedianya bahan makanan yang siap digunakan dalam jumlah dan kualitas yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Tujuh, persiapan bahan makanan. Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan bahan makanan yang siap diolah sesuai dengan menu, standar resep, standar porsi, standar bumbu, dan jumlah pasien. 8. Pemasakan bahan makanan. Pemasakan bahan makanan adalah suatu kegiatan mengubah atau memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Pemasakan bahan makanan memiliki tujuan yang pertama mengurangi resiko kehilangan zat-zat gizi bahan makanan, yang kedua meningkatkan nilai cerna, yang ketiga meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, dan penampilan makanan, keempat adalah bebas dari organisme dan zat yang berbahaya untuk tubuh. 9. Distribusi makanan. Distribusi makanan adalah serangkaian proses kegiatan penyampaian makanan sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsi pasien atau konsumen.
Tujuan dari distribusi makanan adalah konsumen atau pasien mendapatkan makanan sesuai dengan diet dan ketentuan yang berlaku. 10. Yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan sangat penting dilaksanakan. Ini dikarenakan karena kita dapat melihat indikator keberhasilan suatu kegiatan penyelenggaraan makanan, apakah tercapai sesuai dengan keinginan konsumen atau pasien atau tidak. Itulah 10 proses dari sistem penyelenggaraan makanan.